Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifa Zarifwinata dengan nomor induk mahasiswa 11930600073 dari kelas HPI 5B. Nah, di sini saya akan menguraikan atau menjelaskan kembali tentang materi-materi yang telah dijelaskan di dalam mata kuliah Politik Hukum Islam di Indonesia. Nah, langsung saja kepada materi yang pertama, yaitu yang membahas tentang konsep dasar dari politik hukum. Nah, dari materi atau video sebelumnya dapat kita simpulkan bahwa sebelum kita lebih jauh mengenal tentang konsep dasar politik ilmu hukum itu, menurut dalam istilah bahasa Belanda bisa disebut sebagai kebijakan penetapan dalam sebuah hukum. Nah, kebijakan yang dimaksud di sini adalah politik hukum itu sendiri. Hukum yang merupakan produk dari aktivitas politik yang melahirkan sebuah produk-produk hukum yang sangat ideal dan saling keterkaitan antara politik dengan hukum. Nah, karena di antara politik dan hukum memiliki hubungan yang erat dan tidak dapat dipisahkan, seperti dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan gitu. Nah, sebab keduanya memiliki relasi dan hubungan yang kuat dalam membangun hal yang menentukan nilai dari aktivitas penetapan hukum itu sendiri, yang mana di dalamnya membahas asas-asas konsep, kemudian tujuan dari mana hukum itu. Nah, dalam hal ini pembuatan hukum yang dilibatkan adalah orang-orang yang yang memiliki kewenangan dalam bidang itu, dan lembaga-lembaga yang bertugas harus memiliki sinergitas atau kerjasama yang baik agar aktivitas politik hukum yang dihasilkan dapat berjalan dengan baik dan terciptanya politik hukum yang ideal. Nah, kemudian di dalamnya ada poin-poin mengenai ruang lingkup, kemudian ada yang namanya hubungan ilmu politik dengan ilmu yang lainnya. Nah, hubungan ilmu politik dengan ilmu yang lainnya ini adalah antara misalnya hubungan ilmu politik dengan ilmu hukum, dengan hukum tata negara, kemudian hukum administrasi negara, kemudian ilmu politik dan ilmu ekonomi gitu. Nah, terkait dengan batasan ruang gerak politik hukum suatu negara, setiap peraturan atau ketetapan yang sudah ditetapkan hanya berlaku di negara itu saja, tidak berlaku kepada negara lain gitu. Nah, dalam dalam jangkauan internasional maka setiap politik hukum harus memiliki aspirasi yang baik dan hal yang akan diterapkan di dalamnya agar hukum tersebut menjadi jelas kegunaannya gitu. Nah, penjelasan yang selanjutnya adalah relasi politik dengan hukum merupakan sebuah hasil yang menunjukkan bahwa politik dan hukum dapat menjadi satu kesatuan, yang mana hal ini merupakan salah satu jalan terbaik untuk terbentuknya antara politik dengan hukum gitu. Atau poin ini adalah sebab dari terciptanya atau terbentuknya kuliah dari politik hukum. Nah, kemudian ada beberapa pendapat dari para ahli yang dikemukakan misalnya oleh John Austin. Nah, menurut beliau hukum tergantung pada siapa yang memberikan komando atau perintah, yaitu orang yang pemberi perintah dalam penetapan hukum tersebut. Nah, jadi di sini adalah misalnya pemerintah, misalnya lembaga eksekutif, kemudian legislatif. Nah, tetapi menurut John Austin, dengan catatan tidak bicara baik buruknya, kemudian perintah raja yang berkuasa, kemudian bentuk antitesis dari aliran sejarah, kemudian pendapat ahli yang selanjutnya adalah menurut Hans Kelsen. Nah, menurut Hans Kelsen tidak ada hubungan hukum dengan politik. Nah, gitu. Kemudian hukum itu berdiri sendiri menurut Hans Kelsen. Nah,
Maka ketika kita berbicara antara politik dengan hukum, di sana pasti ada yang dinamakan dengan relasi atau keterkaitan gitu. Karena di dalam politik dan hukum adalah berbicara tentang bagaimana hukum tersebut dapat bekerja dalam situasi politik tertentu dan bagaimana wujud dari keadilan yang diterapkan pada praktek penerapan politik hukum itu. Nah, termasuk di dalamnya mengkaji pengaruh dari ilmu politik terhadap hukum dalam sistem hukum di negara kita, yaitu di Indonesia. Nah, kemudian uraian materi yang selanjutnya adalah terkait dengan sejarah politik ilmu hukum. Nah, kita harus ketahui terlebih dahulu latar belakang kapan dan di mana sejarah tersebut terjadi. Dan pada dasarnya sejak zaman Yunani kuno sudah ada para filosof-filosof yang mulai mengkaji hukum. Nah, namun karena ada ketidakpuasan dari para pelaku hukum itu sendiri. Nah, bisa dikatakan hukum dianggap sebagai sesuatu hal yang baru dalam ilmu politik. Nah, gitu. Dalam ilmu politik hukum. Nah, namun jika dilihat dari segi sejarahnya memang benar hukum itu sudah ada sejak zaman Yunani dan bahkan zaman Romawi. Nah, menurut para ahli dalam hal ini adalah Sucipto Raharjo, sejarah politik hukum Islam bisa dilihat dari dua aspek. Yang pertama adalah secara impulsif, dan yang kedua adalah secara eksplisit. Nah, tidak dapat dipastikan kapan dan siapa penemu hukum ini. Nah, dan kapan kemunculannya yang jelas secara tersirat politik hukum itu dapat terlihat dari kehadiran ilmu politik hukum ini. Nah, sebagai suatu disiplin ilmu dan sebagai antitesis terhadap aliran hukum yang menganggap independen terhadap hukum. Nah, seiring perkembangan zaman, maka hukum itu harus membagi agar tidak terjadi hukum itu harus mengimbangi zaman agar tidak terjadi ketertinggalan dalam politik hukum. Nah, kemudian ada pendapat materi yang selanjutnya adalah pendapat menurut Ibnu Taimiyah mengenai ilmu politik ini. Nah, menurut beliau Ibnu Taimiyah, hukum adalah sebagai suatu prospek dalam dinamika yang terjadi di masyarakat dan bisa mengimbangi masalah yang terjadi di masyarakat gitu. Negara harus memiliki dalam hal ini integritas, atau dalam Islam ada yang disebut dengan pembaharuan hukum, dan sebagai suatu metode dalam disiplin Islam gitu. Sebagai suatu sarana atau pembaruan dalam Islam agar hukum ini bisa mengimbangi perkembangannya di masyarakat. Nah, di antara pandangan-pandangan ilmu dari pandangan-pandangan dari Ibnu Taimiyah mengenai tentang politik hukum ini adalah di antaranya adalah beberapa poin, yaitu yang pertama kosmopolitanisme, kemudian doktrin kekhalifahan, kemudian institusi negara, yang selanjutnya adalah kepemimpinan, kemudian prinsip-prinsip hukum Islam, atau yang selanjutnya adalah asas hukum Islam. Nah, maka hasil analisisnya adalah hukum Islam ini hadir untuk memberikan pembaruan terhadap hukum yang memang sudah ada sebelumnya. Dengan adanya hal ini, maka hukum Islam akan memberikan kemaslahatan bagi para pemeluknya atau yang menganut mengenai politik hukum ini gitu. Akan agar supaya terjadinya kedamaian bagi umat dalam hal penegakan hukum, sehingga mampu mengimbangi dan bisa hidup berdampingan dengan masyarakat dengan menerapkan kebijakan yang mengikuti zaman. Kemudian poin yang selanjutnya adalah sifat hukum sebagai objek kajian dalam politik hukum. Nah, relasi antara politik hukum tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya. Terdapat sifat yang melekat dalam hukum itu sendiri. Nah, sifat kajian politik hukum ini yang pertama ada beberapa poin, diantaranya adalah represif dan fakultatif. Kemudian ada imperatif.
Nah, di dalam represif ada poin yang dinamakan dengan terciptanya ketertiban dan terciptanya kepatuhan tanpa syarat. Kemudian ada peraturannya itu keras dan secara terperinci. Kemudian di dalam fakultatif hukum yang mengatur atau lebih dominan. Nah, jadi di sini hukum adalah yang lebih dominan mengatur gitu. Jadi tidak politik yang dominannya. Kemudian secara a priori tidaklah mengikat atau wajib untuk ditaati. Kemudian di dalam imperatif ada poin yang dinamakan dengan hukum yang memaksa. Kemudian ada konkret dan harus ditaati. Nah, jadi dapat disimpulkan jadi di dalam uraian tersebut hukum itu tidak mengenal kompromi dan kritik gitu. Dan pemberlakuannya politik atau kekuasaan itu sendiri. Nah, secara tingkatan sifat hukum merupakan produk politik hukum itu sendiri dan sangat tinggi dalam peran politiknya. Nah, selanjutnya adalah poin uraian yang terakhir, yaitu yang membahas mengenai sifat hukum sebagai objek kajian politik hukum. Nah, di dalam poin yang terakhir ini ada beberapa poin yang dijadikan sebagai sub gitu. Jadi poin intinya. Nah, di dalam sifat hukum ada yang dinamakan dengan progresif, kemudian otonom, kemudian yang terakhir itu adalah responsif. Nah, pada poin yang pertama, pada poin progresif ada poin yang mengatakan bahwa mengikuti perkembangan aspirasi masyarakat sifat hukum itu. Kemudian sifat hukum memihak kepada kepentingan rakyat dan demi kepentingan atau keadilan. Kemudian sifat hukum itu mengantarkan manusia kepada kesejahteraan dan kebahagiaan. Nah, sifat politik hukum ini merupakan tujuan dari semua masyarakat gitu, untuk kemudian bergerak dalam proses perubahan, kemudian menekankan pada kehidupan yang lebih baik, kemudian mendorong peran serta publik di dalamnya. Kemudian di dalam poin otonom ada poin yang mengatakan bahwa keabsahan berdasarkan prosedur yang benar. Kemudian sifat hukum otonom itu dibuat dengan teliti dan ikatan penuh gitu. Kemudian penyerahan wewenang secara sempit sehingga pemaksaan dapat dilakukan gitu. Kemudian partisipasi masyarakat dibatasi atau prosedur yang mapan sifat ini berada di tengah-tengah gitu. Kemudian poin yang terakhir di dalam sifat hukum yang di dalam uraian yang terakhir ini adalah responsif. Nah, responsif yang dimaksud adalah sifat politik hukum ini adalah di bawah asas hukum dan kebijakan gitu. Kemudian untuk mewujudkan keadilan yang substansif gitu. Kemudian diskresi itu diperluas. Kemudian untuk menghindar dari pemaksaan. Nah, sifat hukum ini adalah satu dengan yang lainnya hampir saling menyerupai dalam sifatnya gitu. Nah, sekian pemaparan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.